Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soal 3 chapter 957 chapter 957 Permaisuri Hitam. Tepat ketika Tang Wulin merasakan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan, tiba-tiba, di tengah ledakan yang teredam, sebuah misya di depan dengan perisainya tergulung ke belakang tanpa peringatan. Itu akan menabrak tembok gua di belakang mereka. Ekspresi Jiang Wuyue berubah. Dia menyerbu dengan gerakan cepat dan menangkap misya dengan tubuhnya. Ledakan. Jiang Wuyue bertabrakan dengan misya. Bahkan dengan kekuatan Tuan Naga Jiang Wuyue, dia masih tidak bisa menghentikannya. Dia mundur ke belakang dengan misya. Tang Wulin bereaksi saat ini. Dia mendorong kekuatan garis keturunannya dengan metode sekte tubuh dan bergegas dalam sekejap. Dia menangkap Jiang Wuyue di udara dengan tangannya dan berhasil menghentikan manusia dan misya dengan kekuatan kasarnya. Namun, saat mereka jatuh ke tanah, perisai misya itu hancur. Misya itu tergeletak lemas di tanah, menyala di sekujur tubuhnya. Ketika penutup palka dibuka, para prajurit di dalam sudah mati dengan darah mengalir dari 7 lubang mereka. Sebuah misya hitam dengan cepat mengisi celah tersebut. Siluet melintas melewati mata Tang Wulin. Itu adalah wanita tinggi yang ditutupi lapisan sisik keunguan gelap. Ia memiliki sepasang sayap dengan cakar bertulang di ujungnya. Cahaya gelap yang dalam berkedip-kedip di matanya. Banyak serangan energi jiwa mendarat di atasnya. Apapun yang datang dalam jarak 3 meter darinya segera menghilang. Bahkan bahan peledak pun tidak efektif melawannya. Seorang permaisuri hitam terlihat. Semuanya, waspada. Panggil judul Douluo di sini, blokir jalannya. Jiang Wuyue berteriak dengan marah. Pada saat ini, misya hitam yang baru saja mengisi tempat kosong terlempar dan menabrak mereka. Bukan itu saja. Dengan celah yang terlihat, siluetnya melesat melewati dan wanita bersayap hitam bersayap muncul di belakang. Itu melambaikan tangannya dan semburan aliran udara hitam tiba-tiba meledak. Selusin misya di sekitarnya terlempar dari kaki mereka. Garis pertahanan segera terkoyak meninggalkan celah besar. Menghadapi situasi seperti itu, tidak perlu lagi Jiang Wuyue mengeluarkan perintah. Prajurit lapis baja pertempuran yang merupakan cadangan bergegas maju. Jiang Wuyue berteriak dengan marah dan menyerang wanita lapis baja hitam itu juga. Tang Wulin belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Itu menyerupai manusia, dan itu terlihat cantik juga. Menurut standar manusia, itu dianggap panas dan terlihat menggoda, tetapi tingginya lebih dari 3 meter. Sisik hitam yang menutupi seluruh tubuhnya bersinar dengan kilau yang menakutkan. Permaisuri hitam dan Momei adalah makhluk abaisal peringkat teratas tetapi termasuk di antara yang lebih kecil. Mereka mampu melewati terowongan abaisal dan mencapai alam manusia. Dibandingkan dengan Momei, permaisuri hitam tidak bergerak secepat, tetapi kekuatan tempurnya lebih mendominasi. Setiap permaisuri hitam memiliki kekuatan yang setara dengan judul Douluo. Munculnya permaisuri hitam tunggal ini langsung membawa bahaya ke medan perang. Serangan sinar energi dari belakang terkoordinasi dengan baik dengan prajurit armor pertempuran yang entah bagaimana berhasil menekan permaisuri hitam. Namun, lebih banyak makhluk abaisal sedang dalam perjalanan. Sekitar 6 baan melesat keluar dari celah dan bertabrakan dengan para Meisha Warrior yang berada dalam jarak dekat. Tang Wulin telah mengalami kekuatan baan ini sebelumnya. Jika dia tidak mengenakan baju perangnya, dia harus memfokuskan semua perhatiannya untuk melawan mereka. Meisha ungu tampak rapuh di hadapan baan. Mengaum, raungan naga nyaring datang dari mulut Tang Wulin. Armor pertempurannya menutupi tubuhnya dalam sekejap. Cincin jiwa emas keempatnya bersinar terang, dan lingkaran cahaya emas meluas dari bawah kakinya. Armor pertempuran Dragon Moon-nya sangat mewah untuk memulai. Ketika itu dikombinasikan dengan lingkaran emas yang mengembang, itu terlihat seperti sebuah domain. Untuk sesaat, para prajurit di belakang merasakan dorongan moral yang besar dan mengira bahwa Master Armor Perang 3 Kata telah tiba. Seorang Master Armor Pertempuran 3 Kata pasti memiliki kekuatan pertempuran dari judul Douluo. Dengan peningkatan armor pertempuran, bahkan Master Jiwa 7 Cincin bisa mencapai kekuatan tempur dari judul Douluo. Di mana cahaya keemasan bersinar, setiap Master Armor pertempuran dan Master Misha ditutupi oleh cahaya keemasan. Semangat pertempuran mereka langsung terangkat ke level tertinggi mereka. Pada saat yang sama, gelombang kejut kekuatan jiwa mereka juga sangat diberdayakan. Gelombang kejut garis keturunan mereka tumbuh lebih kuat juga.
Itu tepatnya domain kemarahan naga emas. Tang Wulin tidak tahu kapan waktu yang paling cocok, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak melepaskan domainnya sekarang, akan ada lebih banyak korban dari antara tentara Dewa Darah. Jiang Wuyue, yang baru saja menyerbu ke arah permaisuri hitam dengan tubuhnya yang membesar, paling merasakan efeknya. Di bawah peningkatan domain kemarahan naga emas, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan gelap dan auranya langsung meningkat. Dia membuka mulutnya dan seberkas cahaya yang kuat ditembakkan. Cahaya melesat lurus ke arah Ratu Hitam. The Black Empress menatapnya dengan dingin. Itu melambaikan tangannya dan perisai energi hitam bundar menghalangi napasnya. Namun, dampak yang kuat membuatnya berhenti di jalurnya. Lusinan sinar menghantamnya, dan terhuyung mundur karena benturan. Namun, tujuannya bukanlah untuk menyerang pertahanan musuh. Sebaliknya, itu untuk menangkis tekanan serangan dan memperbesar bukaan sehingga lebih banyak makhluk abaisal bisa menyerang. Untungnya, mereka memiliki Master Armor tempur sebagai pasukan cadangan mereka. Jika tidak, garis pertahanan akan benar-benar ditembus. Pada saat ini, sosok emas tiba-tiba bersinar cerah dan menyusul Jiang Wuyue yang ada di depan. Raungan naga nyaring bergema di seluruh medan perang. Karena dia bergerak maju, domain kemarahan naga emas Tang Wulin, yang memiliki area efektif dengan diameter 50 meter, dapat membantu lebih banyak lagi rekan-rekannya. Lebih banyak Misha Master dan Battle Armor Master menerima peningkatan kekuatan tempur dari Golden Dragon Rage Domain. Baans dan makhluk abaisal lainnya yang menyerang segera didorong mundur. Tang Wulin mengepakkan sayap di belakangnya dan turun dari langit. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan menyerang tepat di Black Empress. The Black Empress sedikit mengernyit karena tidak terbiasa dengan domain Tang Wulin. Ia mengepalkan tangan kanannya, menariknya ke belakang, dan menyerang dengan pukulan. Tang Wulin melihat pusaran hitam raksasa muncul di hadapannya. Pusaran itu dengan marah melahap kekuatannya. Dia berhenti sebentar. Tak lama setelah itu, aura destruktif yang dipenuhi keputusasaan melonjak. Itu membawa gelombang kejut energi spiral dan meledak ke tubuhnya. Mengaum, raungan naga nyaring datang dari mulut Tang Wulin. Kepala naga raksasa muncul di hadapannya. Raungan naga emas. Energi destruktif yang penuh keputusasaan berhenti sebentar dan dibubarkan oleh Golden Dragon Roar. Segera setelah itu, raungan naga emas berubah menjadi naga emas melambung ke surga yang bertabrakan dengan energi penghancur. Ledakan, energi menakutkan meletus, dan tubuh Tang Wulin dikirim terbang. Namun, permaisuri hitam di lapangan juga tidak dalam kondisi baik. Jelas, basis kultivasi Tang Wulin tidak berada pada peringkat judul Douluo, tetapi kekuatannya sangat diperbesar. Selain itu, ada banyak penyerang jarak jauh yang menembaki permaisuri hitam dari bawah. Itu dikirim terguncang beberapa meter jauhnya oleh serangan Tang Wulin. Jiang Wuyue mengikuti dari belakang. Di bawah pengaruh domain kemarahan naga emas dan peningkatan dari baju besi pertempuran dua kata, basis budidayanya berada di peringkat jiwa Douluo. Dia menyerang dengan berani dan bertabrakan dengan permaisuri hitam. The Black Empress dipaksa mundur ke pembukaan di garis pertahanan. Tang Wulin mengepakkan sayapnya untuk mengurangi momentumnya. Dia berbalik setengah lingkaran dan semua kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darahnya terfokus pada tombak naga emasnya. Tombak naga emas di tangannya tiba-tiba menyala dan cahaya yang menyilaukan sepertinya telah menyedot semua jejak cahaya di dalam gua. Kali ini, Tang Wulin telah memasukkan kekuatannya ke dalamnya tanpa cadangan. Dengan peningkatan dari Golden Dragon Rage Domain, pusaran esensi darahnya sudah berputar pada tingkat yang gila. Dua ujung runcing tombak naga emas bergetar sedikit karena banyaknya energi yang disalurkan ke dalamnya. Itu adalah infus habis-habisan dari gelombang kejut energi yang sangat menakutkan, bersama dengan kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darah. Bahkan para prajurit memandang Tang Wulin dengan ketakutan di mata mereka. Kekuatan penyimpanan. Di bawah peningkatan armor tempurnya dan domain kemarahan naga emas, dia menyalurkan niat membunuh yang kuat ke senjatanya. Saat ini, Tang Wulin telah menyalurkan semua yang dia miliki ke tombak naga emas. Soul Land 3 Chapter 958. Chapter 958, Variasi Pusaran Esensi Darah. Permaisuri hitam dihancurkan oleh Jiang Wuyue. Itu memantul kembali di saat berikutnya sementara Jiang Wuyue diblokir oleh beberapa Baans. Kedua pihak terlibat dalam konfrontasi yang intens. Sementara itu, goa tersebut tiba-tiba meredup sesaat diikuti oleh kilatan petir kemasan yang melanda entah dari mana. Itu muncul di depan Black Empress secara instan. Permaisuri hitam baru saja meledakkan Jiang Wuyue ketika tiba-tiba merasakan getaran di tubuhnya dari kedalaman jiwanya.
Sayap bersisik di punggungnya tiba-tiba menutup di sekelilingnya sementara lingkaran hitam besar muncul di atas kepalanya. Lingkaran hitam muncul seperti mahkota dengan cahaya keemasan samar berkilauan di tengahnya. Simbol mengerikan muncul di depan permaisuri hitam segera setelah itu dan berubah menjadi perisai. Semuanya terjadi dengan kecepatan cahaya. Boom, cahaya emas melesat dengan keras sementara baan di sekitarnya semuanya diledakkan oleh energi yang menakutkan. Jiang Wuyue tersandung berulang kali setelah diguncang oleh benturan tersebut. Puff, tubuh Black Empress bergoyang sekali sementara matanya yang sedingin es dan tanpa emosi akhirnya mengungkapkan emosi. Mereka takut dan tidak percaya. Perisai hitam yang berubah dari simbol sebelumnya hancur berkeping-keping sementara tombak emas berkilau menembus telapak tangannya ke bahunya. Kekuatan hisap yang menakutkan pecah secara instan dan berubah menjadi lapisan cahaya yang melonjak menjadi tombak naga emas. Permaisuri hitam meludah dengan jijik saat ia mengguncang lengannya tiba-tiba untuk melemparkan tombak naga emas, tetapi lengan dan bagian kanan tubuhnya mengerut dengan cepat. Bahunya roboh dan bahkan salah satu sayapnya lepas. Itu bergegas kembali ke celah dengan cepat, dan dengan goyangan tubuhnya, lenyap tanpa jejak. Mesia hitam berada di tengah-tengah penyerangan ke depan. Beberapa baan terbunuh berturut-turut dengan bantuan dari banyak master armor perang. Pelanggaran akhirnya terisi sekali lagi. Serangan jarak jauh yang datang dari belakang juga semakin kuat. Bola cahaya yang sangat besar yang bergerak dalam kurva parabola jatuh ke makhluk abaisal di bawah sebelum meledak dalam embusan fluktuasi energi yang intens. Tang Wulin sudah turun dari langit saat ini. Esensi darah dan kekuatan jiwanya sama-sama habis saat ini, sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia telah memadatkan semua kekuatan dan energinya menjadi satu serangan tadi. Itu juga sesuatu yang hanya bisa ditangani tombak naga emas sedangkan senjata biasa lainnya tidak mungkin bisa menahannya. Sinar keemasan bersinar sekali dan tombak naga emas terbang kembali ke genggaman Tang Wulin sekali lagi. Semburan energi yang terburu-buru sebesar lautan melonjak ke tubuhnya sekaligus. Tang Wulin merasa seperti berada dalam hujan selamat datang setelah kemarau panjang saat dia mengerang kegirangan. Dia memegang tombak naga emas di tangannya dan menggunakannya untuk menopang dirinya di tanah sementara dia diam-diam menyerap energinya. Hampir semua energi yang diserap dimasukkan ke dalam pusaran esensi darahnya. Saat rasa potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir melalui dirinya, pusaran esensi darahnya mulai beredar sekali lagi untuk menyapu sensasi melemah yang dia rasakan. Meskipun kekuatan jiwanya tidak dipulihkan ke tingkat yang sama dengan esensi darahnya, kondisinya segera meningkat menjadi setidaknya 60% dari dirinya yang biasanya. Tang Wulin tidak yakin apakah serangan sebelumnya dapat melukai permaisuri hitam. Dia menerapkan teknik senjata tersembunyi Sekte Tang untuk memadatkan kekuatan dari seluruh tubuhnya bersama dengan efek yang mendominasi tombak naga emas. The Black Empress telah meremehkannya. Dia tidak bisa menahan kekuatan pukulan seperti itu pada akhirnya, jadi dia terluka parah. Namun, itu adalah pertemuan pertama Tang Wulin dengan korban yang tidak tersedot kering setelah ditusuk oleh tombak naga emas. Ia bahkan telah mencabut tombak dari tubuhnya. Dia berteriak, sayang, di dalam hatinya karena dia pasti akan menerima keuntungan besar jika dia telah membunuh makhluk abaisal yang begitu kuat seperti permaisuri hitam. Ini akan sangat bermanfaat untuk promosi pangkat militernya. Namun, Tang Wulin puas seperti itu. Setidaknya, dia berhasil menyerap energi permaisuri hitam karena dia bisa merasakan aliran energi esensi darah yang tak ada habisnya di tombak naga emas saat dia merasa santai dan tenang. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dengan tiba-tiba. Esensi darah di dalam hatinya melonjak dengan liar sehingga lapisan warna merah samar muncul di kulitnya, yang tampak sedikit tidak normal. Tang Wulin menemukan bahwa pusaran esensi darah di tubuhnya berubah warna karena sirkulasi berkecepatan tinggi. Warna emas samar awalnya telah berubah menjadi putih menyala. Dia merasa seolah-olah akan meledak. Oh tidak, mungkinkah tubuhku tidak tahan lagi karena aku menyerap terlalu banyak energi sekaligus. Dia mulai merasakan nyeri bengkak di seluruh anggota badan dan tulangnya. Tang Wulin mengeluarkan teriakan teredam, tetapi dia bahkan tidak bisa melepaskan cengkeramannya pada tombak naga emas. Lapisan cahaya berkabut melayang ke tombak naga emas dan perlahan-lahan meresap ke dalam tubuh Tang Wulin sedemikian rupa sehingga warna tubuhnya semakin merah dan gelap. Dia masih dibalut armor tempur Dragon Moon saat ini dengan wajah tertutup topeng, jadi tidak ada yang merasa aneh tentang dia. Itu adalah pemandangan luar biasa dari Tang Wulin yang melukai parah dan mengalahkan permaisuri hitam hanya dalam satu serangan. Perilaku Tang Wulin yang beristirahat di tempat yang sama setelah melancarkan serangan seperti itu cukup normal. Oleh karena itu, tidak ada yang memperhatikan bahwa dia menghadapi masalah seperti itu.
Oh tidak, Tanggulin tersenyum pahit di dalam hatinya karena dia tidak pernah menyangka energi permaisuri hitam begitu besar. Energi yang diubah oleh tombak naga emas disaring, tetapi porsi energi permaisuri hitam tidak ada habisnya meskipun telah disaring. Tanggulin hanya pernah mengalami perasaan seperti itu ketika dia menyerap awan naga di lembah naga saat itu. Namun, energi yang terpancar dari tombak naga emas saat ini bahkan lebih langsung. Awan naga dapat diserap dalam jangka waktu yang lama karena berada di luar tubuhnya. Saat ini, energi yang ditransfusikan dari tombak naga emas dimasukkan ke dalam tubuh dan kekuatan garis keturunannya dengan segera. Prosesnya terlalu singkat sehingga sama sekali tidak ada waktu baginya untuk mencerna dan menyerapnya. Apa yang saya lakukan? Tidak ada harapan. Sepertinya aku hanya bisa menahannya dengan kekerasan. Tanggulin menggerakkan kekuatan jiwanya untuk mengelilingi kekuatan esensi darahnya sehingga dia dapat secara halus mempengaruhi kecepatan berputar pusaran esensi darah dan pusaran kekuatan jiwa. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, pusaran esensi darah dan pusaran kekuatan jiwanya berputar lebih cepat sampai bagian dalam dadanya benar-benar putih menyala. Saat ini, dia tidak akan mampu menahan tekanan yang luar biasa jika bukan karena meridiannya yang sangat kuat. Tanggulin tidak bisa menahan senyum pahit pada dirinya sendiri karena jika dia sudah gagal dalam hal ini, bukankah akan lebih menakutkan jika dia memecahkan lapisan ke-10 dari segel Raja Naga Emas? Tidak, aku tidak tahan lagi. Krisis yang intens muncul di benaknya. Pada saat ini, Tanggulin merasakan pusaran esensi darah di tubuhnya tiba-tiba runtuh ke dalam. Perubahan mendadak membuatnya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terjepit ke dalam bersama dengan pusaran jiwa esensi darahnya. Rasanya seperti dia akan dikompres menjadi panekuk pipi. Aku ditakdirkan. Ledakan. Ada ledakan di dalam tubuhnya disertai dengan suara gemuruh keras yang hanya bisa didengar Tanggulin. Ledakan mengerikan itu membuatnya tenggelam ke dalam hamparan kegelapan. Sebuah pancaran bersinar terang di baju besi pertempurannya sementara tubuh Tanggulin meledak dengan aura besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura itu meledak dari tubuhnya dengan lapisan darah berkabut. Warnanya tidak merah tapi keemasan samar. Tanggulin langsung kehilangan kesadarannya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya berubah menjadi bubuk. Suara booming dan yang lainnya diisolasi di dunia lain dalam sekejap. Jiwanya melayang di udara sementara semua yang lain di dunia luar berubah menjadi putih menyala dengan hanya gema ledakan yang tersisa di telinganya. Bagaimana itu bisa terjadi? Pikirannya sudah membeku sehingga dia tidak bisa berpikir lagi. Hatinya bahkan diliputi ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tanggulin tidak bisa menghitung waktu. Seolah-olah beberapa abad telah berlalu, tetapi sekali lagi, ini juga terasa seperti sesaat. Tubuh beku Tanggulin hampir tidak bisa bergerak sementara dia menopang tubuhnya dengan memegang tombak naga emas dengan kuat dengan telapak tangannya. Dia secara bertahap sadar kembali. Tubuhnya masih diliputi rasa sakit yang hebat dan sensasi aneh di anggota tubuhnya yang buncit. Itu adalah perasaan gatal yang, sebaliknya, terasa agak nyaman dengan gelombang kehangatan yang kabur. Rasa sakit itu dengan cepat menghilang kemanapun ombak melanda. Tanggulin akhirnya sadar kembali ketika dia menemukan dengan heran bahwa itu telah berubah menjadi dunia emas. Bukan di luar tapi di dalam tubuhnya. Dia melihat untaian garis emas diatur dalam pola silang. Apakah itu meridiannya? Juga, bidang warna emas kental itu, apakah itu otot-ototnya? Mengapa tulangnya tampaknya terbuat dari permata? Itu emas dan transparan sehingga dia bahkan bisa melihat sumsum tulangnya bergerak secara ritmis di dalam mirip dengan merkuri dalam termometer. Darah keemasan mengalir bolak-balik di tubuhnya mengikuti irama nafasnya yang akhirnya terkumpul di jantungnya sebelum dipompa ke setiap bagian tubuhnya. Bagian dalam tubuhnya sudah berubah menjadi dunia emas. Bukan warna emas samar awal tapi kilau emas yang mempesona. Tanggulin buru-buru mengalihkan kesadarannya ke posisi dadanya. Pusaran esensi darahnya lenyap dan di tempatnya ada untaian pita cahaya keemasan yang tertinggal di sekitar dadanya. Ditangguhkan pada posisi inti pita cahaya keemasan ini adalah kristal berbentuk berlian seukuran ibu jari. Solen 3 Chapter 959. Chapter 959 Inti Naga. Itu tidak besar, tapi itu adalah pusat dari semua pita cahaya keemasan. Sekilas Tanggulin bisa melihat retakan garis rambut di atas kristal. Retakan ini tepatnya adalah segel Raja Naga Emasnya. Jelas seperti hari pertama dia menyaksikan segel Raja Naga Emas dalam bentuk aslinya. Dia hampir bisa membuka segelnya jika hanya semua pita cahaya itu yang menerjangnya. Inti kristal, mungkinkah ini adalah inti garis keturunan yang mirip dengan inti jiwa?
Apakah itu terbentuk dari kondensasi kekuatan esensi darahnya? Tang Wulin tidak percaya. Sebenarnya, dia tidak yakin apakah pusaran esensi darahnya akhirnya bisa terkondensasi menjadi inti jiwa. Fakta menunjukkan bahwa sepertinya ada pola yang teratur di dunia ini. Dia telah berhasil memadatkan kekuatan esensi darahnya. Semua rasa sakit di dunia tidak mengganggu Tang Wulin sedikit pun saat ini karena pembentukan inti ini telah meningkatkan kondisinya ke tingkat yang sama sekali baru. Agar kekuatan esensi darah mengembun menjadi bentuk padat dan diubah menjadi sesuatu yang mirip dengan inti jiwa, itu lebih sulit daripada menumbuhkan kekuatan jiwa. Tang Wulin secara bertahap membangun fondasi seperti itu dengan terus mengangkat dirinya melalui kebetulan yang beruntung ditambah dengan efek amplifikasi dari kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas. Velvet Skyreach Chrysanthemum telah beradaptasi untuk meningkatkan tubuhnya. Karena dia baru saja menyerap energi dalam jumlah besar, dia mengambil langkah terakhir untuk menyelesaikan prestasi luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dia menamai inti kristalnya secara tidak sadar. Namanya adalah inti naga. Dia tidak akan pernah bisa memiliki energi esensi darah yang begitu kuat tanpa bantuan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas. Karena itu, dia menamakannya inti naga untuk kehormatan yang pantas diterimanya. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda sekarang seolah-olah dia baru saja menembus lapisan segel Raja Naga Emas. Namun, tidak ada keraguan bahwa pembentukan inti naga tidak hanya menimbulkan ancaman bagi kesehatannya tetapi juga akan menghasilkan peningkatan fisiknya dalam sisik besar. Tang Wulin memiliki kepercayaan diri untuk pertama kalinya untuk menyerang segel lapisan ke-10 Raja Naga Emas tanpa membunuh dirinya sendiri dalam prosesnya dengan kehadiran inti naga. Itu adalah peristiwa fantastis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inti naga akan membiarkan dia berjuang untuk jangka waktu yang lama untuk menahan segel Raja Naga Emas di masa depan. Pada saat yang sama, inti naga juga akan memungkinkan dia untuk akhirnya menembus batas manusia dalam fisiknya saat dia naik ke level lain. Yang disebut batas manusia adalah kondisi fisik terkuat yang bisa dicapai oleh limit Douluo. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah mencapai tingkat ini dilihat dari keadaan fisik internalnya. Ada banyak keuntungan besar dari situasinya saat ini. Pertama, daya tahan tubuhnya diperkuat sedemikian rupa sehingga ada peningkatan besar dalam serangan, pertahanan, dan kekuatannya. Kedua dan yang lebih penting, tidak perlu khawatir bahwa tubuhnya tidak dapat menahan pengisian kekuatan jiwa ketika dia akan meningkatkan kekuatan jiwanya di masa depan. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk segera memiliki kekuatan jiwa peringkat Hyper Douluo dengan kondisi fisiknya sekarang. Kecepatan kultivasinya hanya akan berkembang lebih cepat tanpa ada hambatan yang mengganggunya lagi. Dia berdiri tegak dan menepuk dadanya dengan lembut. Jantung Tang Wulin berdebar kencang meskipun siksaannya baru saja berakhir. Dia menikmati prestasi sekarang, meskipun dia merasa seperti sekarat beberapa saat yang lalu. Dia berhasil menahan pengalaman itu. Cahaya samar berkilauan saat ekspresi lega muncul di wajah Tang Wulin. Dia menekan tombol di sisi helmnya dan topengnya meluncur ke bawah sehingga dia bisa menghirup udara segar. Saat ini, ledakan yang memekakkan telinga terdengar di telinganya sekali lagi. Pertempuran untuk melawan gelombang abaisal terus berlanjut. Tang Wulin meregangkan tubuhnya sedikit saat dia merasakan potensi yang memancar melalui setiap bagian tubuhnya yang membuatnya mengerang keras sekali lagi. Tulang punggung di punggungnya mirip dengan naga raksasa yang baru terbangun. Itu meledak dengan serangkaian suara popping. Sementara itu, Jiang Wuyue menutup celah sementara tentara lainnya menindaklanjuti dengan menutup celah tersebut. Dia sudah mundur kembali ke sisi Tang Wulin. Dia menamparkan bahu Tang Wulin. "Kamu pria pemberani, terima kasih sekarang. Namun, mengapa domainmu itu bertahan begitu singkat?" Domain kemarahan naga emas Tang Wulin secara alami menghilang ketika ada sesuatu yang mengganggu tubuhnya. Namun, semua orang berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut untuk sejenak memblokir cambukan buas makhluk abaisal tersebut. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, "Ada sedikit masalah dengan tubuh saya beberapa saat yang lalu. Saya kelelahan dan saya tidak bisa menahannya lagi. Tembakan yang dikirim oleh tombakmu tadi tepat sekali. Saya tidak berharap Anda untuk melukai permaisuri hitam dengan parah. Namun, sungguh disayangkan bahwa kami tidak berhasil mempertahankannya. Jika tidak, Anda akan melakukan layanan yang luar biasa dan berjasa." Tang Wulin berbicara dengan rasa takut yang masih ada, permaisuri hitam terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih kuat dari Momei. Jiang Wuyue mengangguk. Ini pasti berbeda. Permaisuri hitam sebelumnya tidak dianggap yang paling kuat dari klannya. Bagian yang paling menakutkan tentang dirinya adalah potensi pertumbuhannya.
Garis keturunan permaisuri hitam adalah yang terkuat di antara raja-raja jurang. Ketika makhluk abaisal pertama kali muncul, permaisuri berasal dari garis keturunan permaisuri hitam. Permaisuri hitam yang Anda lihat hari ini belum mengambil bentuk manusia. Permaisuri hitam yang benar dan menakutkan tampaknya tidak berbeda dari umat manusia secara lahiriah. Mereka mampu menyusup ke tempat kita menggunakan segala macam trik. Selama tahun-tahun sebelumnya, mereka pernah menyebabkan bencana yang tak terhitung jumlahnya pada tentara Dewa Darah kita. Setelah itu, kami menemukan metode pencegahan yang memiliki alat deteksi canggih, baru kami berhasil membunuh beberapa ratu hitam sehingga mereka tidak berani menggunakan trik itu lagi. Permaisuri hitam adalah makhluk abaisal terkuat yang mampu melewati lorong jurang sempit untuk memasuki sisi kita. Seorang raja dapat berasal dari garis keturunan Momei tetapi garis keturunan mereka selalu membantu garis keturunan permaisuri hitam. Mereka dianggap sebagai aliansi pengikut terkuat permaisuri hitam. Saya takut Momei akan muncul di gelombang abaisal kali ini bersama permaisuri hitam. Ini akan menjadi perang yang sulit. Sebelum suara Jiang Wuyue mereda, sesosok tubuh terbang dari belakang. Sosok itu ditutupi baju besi perak dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan sayap terbentang dan lingkaran perak di bawah kakinya. Ini adalah domain dari armor pertempuran yang sebenarnya. Itu adalah armor perang 3 kata. Bala bantuan yang kuat akhirnya tiba. Tang Wulin tidak dapat melihat wajah orang itu karena dia mengenakan topeng, tetapi dia tahu dari aura orang itu bahwa dia benar-benar Feng Hao Douluo. Tang Wulin menghela nafas lega. Dengan penampilan Feng Hao Douluo ini yang memukau seluruh adegan, tentu akan lebih mudah untuk berurusan dengan permaisuri hitam ketika itu muncul. Kamu harus kembali ke barak untuk beristirahat karena kamu kelelahan. Secret Service tidak seharusnya berpartisipasi di garis depan pertempuran. Jangan khawatir, meskipun Anda tidak berhasil membunuh permaisuri hitam sebelumnya, layanan berjasa Anda tidak akan hilang dengan pasti. Saya mewakili saudara batalion saya untuk berterima kasih karena telah menutupi pelanggaran dan mengalahkan permaisuri hitam untuk mencegah kerusakan di pihak kami. Tang Wulin berbicara, Tuan, untuk itulah saya di sini. Kondisi fisik saya baik-baik saja. Tolong izinkan saya bergabung dalam pertempuran, dan saya ingin berada di barisan depan. Jiang Wuyue tertawa terbahak-bahak. Kamu pria pemberani. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah saudaraku. Dia berhenti sejenak sebelum dia merendahkan suaranya dan berbicara, syaratnya adalah kamu tidak melawan aku untuk Yuxue. Jika tidak, kita hanya bisa menjadi saudara di medan perang tetapi tetap menjadi musuh, sebaliknya. Tang Wulin tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak berdaya dan berkata, saya benar-benar sudah punya pacar. Jiang Wuyue tertawa keras, kalau begitu itu yang terbaik. Karena Anda ingin maju, maka kita akan pergi bersama. Aku tidak perlu lagi memimpin sekarang karena Dewa Darah ada di sini. Pergilah. Tang Wulin dan Jiang Wuyue berlari ke depan bersama. Saat mereka berlari, Tang Wulin bertanya, apa itu Dewa Darah? Jiang Wuyue menjawab, itu adalah bagian terkuat di tentara Dewa Darah kita. Dari situlah nama kami berasal. Ada total 9 Dewa Darah di pasukan kita. Semuanya memiliki basis budidaya judul Douluo, dan mereka semua adalah Master Armor Perang 3 kata. Selain komandan resimen, 2 wakil komandan, dan 2 komandan divisi, kami memiliki total 14 orang yang berpangkat judul Douluo, Master Armor Tempur 3 kata. Soul Land 3 Chapter 960. Chapter 960, Jari Raksasa. Tang Wulin tidak bisa menahan nafas dingin setelah mendengar kata-katanya. 14 Master Armor Pertempuran 3 kata. Meskipun kemampuan tempur seperti itu masih tidak sebanding dengan Akademi Shrek pada awalnya, mereka masih merupakan orang yang sangat menakutkan di benua itu. Hanya ada 18 Dewa Perang dari Balai Dewa Perang Federasi. Meskipun Tang Wulin tidak tahu tentang kekuatan Dewa Perang, dia curiga bahwa mayoritas dari mereka juga adalah Master Armor Perang 3 kata. Dengan kata lain, kemampuan bertarung tentara Dewa Darah tidak kurang jika dibandingkan dengan Aula Dewa Perang. Tidak heran mereka tidak terlalu memperhatikan identitas mereka dan alasan Amorous Douluo mengirim Tang Wulin ke sini. Ada harapan untuk membangun kembali akademi di masa depan jika dia bisa mendapatkan dukungan dari tentara Dewa Darah. Para prajurit di depan terbagi menjadi 2 sisi untuk memberi jalan kepada Jiang Wuyue dan Tang Wulin yang datang. Jiang Wuyue membuka mulutnya untuk mengeluarkan raungan sementara tubuhnya membesar dengan cepat saat dia berlari ke depan dengan gagah berani. Teknik bertarungnya sangat mendominasi dan kejam. Dengan armor perang 2 kata di tubuhnya dan sepasang tinjunya yang berfungsi sebagai senjata terbaiknya, dia menyerang maju untuk mendorong Baan dengan paksa.
Tang Wulin mengikuti dari belakang. Tingginya telah melebihi 2,5 meter di bawah perbesaran baju besi perang 2 kata miliknya. Sayap di belakang punggungnya terbuka lebar sementara tombak naga emas di tangannya menyerang secara horizontal terhadap beberapa kadal pemakan sampai tubuh mereka semua hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, dia mengguncang pergelangan tangannya sekali untuk melepaskan banyak pancaran tombak naga emas sekaligus. Seluruh koloni kelelawar bercakar 4 dimangsa oleh pancaran tombak dan berubah menjadi aliran udara yang diserap oleh tombak naga emas segera setelahnya. Tang Wulin merasa berbeda kali ini ketika dia menyerap energi makhluk abaisal. Sensasi yang dia rasakan sebelumnya sudah jelas, tetapi sekarang, dia hanya merasakan beberapa aliran udara yang mengalir ke tubuhnya. Pita cahaya yang mengelilingi inti naga berkedip dengan pancaran untuk sesaat, tapi tidak ada reaksi dari inti naga itu sendiri. Mungkinkah permintaan energinya meningkat? Tang Wulin belum mengetahuinya, karena tidak ada waktu baginya untuk merenung di medan perang. Saat ini, meskipun masih ada sejumlah besar makhluk abaisal yang menerjang menuju batalion pertempuran jarak dekat, dengan serangan artileri dari belakang, sebagian besar makhluk ini terluka. Dengan beberapa rekan di sisinya, dia hanya perlu fokus pada serangan di depan. Tidak perlu mempertimbangkan hal lain, jadi dia menyerang sepuasnya. Kaki kanannya menginjak 1 kali ke tanah. Lapisan cahaya keemasan menyebar ke arah depan. Itu adalah naga emas mengguncang bumi. 2 baan yang menyerbu ke arah Jiang Wuyue berhenti sejenak. Tampak jelas bahwa momentum mereka melambat. 2 perisai di sekitarnya menyerang, bertabrakan dengan mereka, dan menghentikan mereka di jalurnya. Jiang Wuyue bergerak dalam sekejap dan menyulap sepasang palu perang di tangannya. Palu perang ganda melambai kemana-mana. Boom, abaan terlempar sementara yang lain didorong kembali ke zona artileri jarak jauh oleh naga emas mengguncang 8 naga emas bumi yang menggerogoti tanah. Tang Wulin segera merasa berbeda ketika dia meluncurkan naga emas mengguncang bumi. Inti naga berkilauan dengan pancaran saat dia menggunakan 9 gerakan naga emas. Kekuatan esensi darah meningkat secara eksponensial dalam sepersekian detik sehingga kekuatan yang dipancarkan dari guncangan naga emas bumi setidaknya 2 kali lipat. Jika itu terjadi di masa lalu, tidak mungkin baan yang kuat bisa didorong keluar hanya dengan menggunakan 9 gerakan naga emas. Raungan itu adalah raungan naga emas. Kepala naga emas yang sangat besar itu keluar dari tubuh Tang Wulin, lalu menutupi seluruh tubuhnya. Raungan naga yang keras dan gagah berani terdengar di seluruh adegan sehingga bahkan suara dari artileri yang meledak pun tenggelam. Selusin makhluk abaisal yang lebih lemah yang terdekat dengannya segera dihancurkan oleh kejutan yang dihasilkan dari Golden Dragon Roar dan berubah menjadi udara. Di sisi lain, makhluk abaisal yang lebih kuat melambat, sehingga tekanan di batalion jarak dekat turun secara tiba-tiba sehingga memberi mereka kesempatan untuk istirahat. Dewa darah di udara tidak bisa menahan pandangan ke medan perang. Tidak ada kekurangan Master Armor pertempuran dari batalion pertempuran jarak dekat tetapi hanya beberapa yang Master Armor pertempuran 2 kata. Sayap Tang Wulin dan Jiang Wuyue terlihat sangat menarik jika dilihat dari atas. Dewa darah tidak bisa mempercayai matanya saat dia melihat kepala naga emas raksasa yang meraung. Kemudian, sebuah suara terdengar di topi baja saat dia mengangguk dengan lembut. Dia lebih memperhatikan Tang Wulin sekarang. Raungan mengamuk terdengar dari arah lorong jurang. Semburan aliran udara abu-abu putih melonjak tiba-tiba untuk memblokir energi yang dipancarkan oleh serangan jarak jauh. Segera setelah itu, aliran pancaran abu-abu putih melesat tiba-tiba, mengarah tepat ke Tang Wulin. Apa itu tadi? Tang Wulin merasakan kesadarannya langsung membeku di benaknya dan darah di seluruh tubuhnya juga. Dia menyaksikan dengan ketakutan hal yang membentang dari lorong jurang. Ternyata jari itu sangat besar. Jari raksasa yang berdiameter lebih dari 10 meter. Paku putih dan hampir tembus pandang menutupi ujung jari. Jari itu tebal dan besar, tetapi tampak panjang dan ramping di mata seseorang. Jari itu berada di hadapannya dalam hitungan detik. Sementara itu, aliran cahaya perak turun dari langit. Pancaran yang mempesona itu begitu terang sehingga mirip dengan penciptaan langit dan bumi. Cahaya pedang besar itu, lebarnya lebih dari 10 meter, mengenai paku raksasa itu tepat pada waktunya. Suara gemuruh keras yang memekakkan telinga terdengar. Semua prajurit dari batalion pertempuran jarak dekat mundur secara bersamaan, sementara makhluk abaisal di sekitarnya hancur berkeping-keping dari ledakan yang mengerikan. Tang Wulin merasakan tubuhnya menjadi ringan pada saat yang sama tekanan yang mencekik menghilang. Dia buru-buru mundur beberapa langkah saat ekspresinya berubah menjadi ketakutan. Orang yang memblokirnya adalah Master Armor pertempuran 3 kata dengan pedang sebagai senjatanya.
Setiap serangan yang dia buat dengan pedang menghasilkan cahaya pedang besar. Basis budidaya peringkat judul Douluo-nya ditingkatkan oleh baju besi pertempuran 3 katanya. Dia mulai memotong jari raksasa itu setidaknya selusin kali. Perlahan, jarinya menekuk, lalu tiba-tiba tersentak. Pancaran cahaya abu-abu putih yang menakutkan meledak ke tubuh Master Armor pertempuran 3 kata. Master Armor perang 3 kata dibuang. Dia membanting keras ke dinding meskipun dia mencoba menyesuaikan sayapnya dengan paksa untuk terbang ke atas secara diagonal. Meski demikian, seluruh tubuhnya masih didorong jauh ke dalam dinding. Namun, jari raksasa itu juga bergetar sesaat sebelum mundur dengan enggan. Wajah Tang Wulin sudah sangat pucat saat ini. Dia melihat ke arah Jiang Wuyue, yang ekspresinya sama tidak menyenangkannya, di sampingnya. Apa itu tadi? Aku juga tidak tahu. Jiang Wuyue memiliki ekspresi ketakutan yang sama. Dia merasakan sensasi mencekik yang sama yang membuatnya kehilangan semua harapan. Pengalamannya tidak separah Tang Wulin tetapi dia yakin bahwa dia akan mati jika jarinya diarahkan padanya sekarang. Sudut bibir Tang Wulin bergerak sekali. Kegembiraan dari mengolah inti naga sebelumnya segera tersapu. Dia masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan Feng Hao Douluo sejati. Jangan putus asa. Itu adalah serangan langsung dari Abyss King. Anda harus bangga pada diri sendiri karena mampu memprovokasi Raja Abyss untuk melintasi batas dan meluncurkan serangan langsung ke arah Anda. Suara yang dalam terdengar di telinganya. Cahaya perak menyala sekali dan Master Armor perang 3 kata muncul di atas kepala mereka sekali lagi. Tidak diragukan lagi bahwa suara yang dalam itu berasal darinya. Tang Wulin mengangguk pada penyelamatnya di udara saat dia meluncurkan tombak naga emas di tangannya untuk bertarung dengan makhluk abaisal sekali lagi. Inti naga memberinya energi besar dalam aliran tanpa akhir. Tang Wulin meluncurkan domain kemarahan naga emas setelah diprovokasi oleh Raja Abyss. Domain yang hanya efektif dalam radius 50 meter awalnya sekarang bisa mencapai 120 meter setelah diangkat oleh inti naga. Lebih dari 200 Feng Hao Douluo dari sisinya tercakup dalam domain tersebut. Untuk sesaat, kekuatan mereka meningkat secara eksponensial sehingga mereka bisa memaksa pasukan makhluk abaisal mundur. Serangan jarak jauh dari belakang bahkan lebih efektif karena jarak antar makhluk abaisal berkurang. Tingkat kematian makhluk abaisal meningkat pesat. Jiang Wuyue menerima ketinggian paling jelas dari domain kemarahan naga emas yang telah meningkatkan area cakupannya dan efek peningkatannya menjadi lebih kuat. Jiang Wuyue juga merasa bahwa basis kultivasinya menerima peningkatan langsung dalam domain tersebut. Seolah-olah ada sesuatu yang terbangun dalam garis keturunannya. Sepasang palu perangnya berayun dengan sangat mudah seolah-olah dia telah memasuki tempat di mana tidak ada yang melakukan perlawanan sehingga bahkan Ba An tidak bisa menghentikan langkahnya yang maju.